Welcome back. We are joined again by Stanislav Krapivnik. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang berasal dari Donbas dan kini telah kembali. Terima kasih sudah hadir lagi di program ini. Sekarang kita melihat bahwa, bisa dibilang perang Amerika Serikat terhadap Iran dan Rusia tampaknya makin tidak terkendali, terutama dengan eskalasi besar-besaran yang terjadi. Kekejaman perang ini juga makin meningkat. Minggu ini, menurut saya, terasa sangat dramatis. Ukraina dan NATO melakukan serangan besar terhadap kapal-kapal Rusia. Lalu di Moskow, kita melihat Rusia membalas dengan serangan ke Kiev, serangan terbesar sejauh ini dalam hal jumlah rudal yang digunakan terhadap ibu kota Ukraina. Dan sekali lagi, perang terhadap Iran punya ceritanya sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang? Bagaimana Anda melihat situasinya? How are you, reading the situation? Glenn, hi. Just want to warn everybody. I'm on Glenn, vacation right now, halo. so, Saya cuma mau kasih tahu dulu ke semua orang. Saya lagi liburan sekarang, jadi peralatan saya nggak lengkap. Suara mungkin agak beda, dan mungkin juga ada sedikit suara dari luar. Saya lagi di balkon supaya bisa dapat privasi sebanyak mungkin. Jadi pertama-tama, sedikit soal ini. Saya bikin video buat orang-orang yang percaya propaganda barat tentang Rusia yang katanya kehabisan bahan bakar, hasil panen membusuk di ladang, dan segala macam cerita lainnya. Ngomong-ngomong, itu sebenarnya pengulangan dari tahun lalu. Mungkin kali ini cuma muncul sedikit lebih awal. Bahan bakar itu ada. Memang ada antrean, tapi antrean itu selalu ada, apalagi di waktu seperti sekarang karena banyak banget orang yang bergerak ke selatan buat liburan. Memang ada antrean tambahan, itu benar. Saya nggak akan menyangkalnya. Tapi hampir di setiap 2 pom bensin ada bahan bakar. Mau disebut pom bensin, stasiun pengisian, terserah. Intinya ada bensin. Itu bisa dilihat di video. Dan di ladang, traktor-traktor sedang bekerja. Mesin panen juga sudah mulai mengambil hasil pertama. Di wilayah selatan, kami bisa panen 2 kali dalam satu musim, terutama gandum dan bunga matahari. Jagung memang butuh waktu lebih lama. Tapi gandum sudah dipanen atau sedang dalam proses panen, dan bunga matahari di bagian selatan sudah dipanen dan sedang ditanam lagi. Itu semua bisa dilihat di video yang saya unggah. Tentang serangan, soal Ukraina. Oh, pertama-tama untuk memahami orang Rusia dulu. Saya lagi berbaring di pantai bersama keluarga. Tiba-tiba sirene berbunyi. Ada drone di udara. Nggak ada yang bergerak. Kita bisa dengar beberapa drone lewat di atas, lalu terdengar tembakan otomatis dari luar kota dan dari zona pertahanan yang menembak jatuh drone-drone itu. Tetap, nggak ada yang bergerak. Selamat datang di Rusia. Nah, biar paham aja, orang Rusia itu memang nggak gampang ditakut-takuti. Masih ingat waktu kelompok Ikhwanul Muslimin mengambil alih kekuasaan di Mesir? Saat itu banyak pertempuran terjadi. Tapi orang Rusia tetap liburan di Sharm el-Sheikh dan tempat-tempat lain. Sementara orang Eropa dan Amerika lari pontang-panting, berebut naik bus dan pesawat keluar dari sana, orang Rusia tetap tenang. Mereka nggak peduli. Pertempuran terjadi di luar area resort. Dan kalau kamu terlalu banyak mengusik orang Rusia, kebanyakan dari mereka tahu cara bertarung, jadi mereka akan ambil senjata. Tapi mereka mungkin nggak mau sampai seperti itu. Para jihadis Islam pun nggak menyentuh orang Rusia. Waktu mereka mengambil alih, mereka membiarkan semua orang Rusia pergi. Lebih damai seperti itu. Itulah cara berpikir orang Rusia. Contohnya Gorlovka. Sebelum perang, penduduknya 380.000 orang. 12 tahun tanpa air mengalir. Sekarang penduduknya sekitar 320.000. Kamu nggak bisa menakuti kami. Itulah mentalitasnya. Sekarang, mereka mulai menyerang target-target ekonomi. Ada 2 gudang besar milik Wildberries yang kena serangan. Wildberries dan Ozon itu 2 perusahaan besar penjualan lewat pos. Karena sekarang bukan lagi pesanan lewat pos, tapi pesanan online dari perusahaan sebesar Amazon. Mereka mencakup wilayah Rusia dan juga daerah berbahasa Rusia di luar Rusia, seperti Kazakhstan dan sekitarnya. 2 gudang besar sudah terkena serangan. Sekarang mereka mulai beralih ke target-target ekonomi yang lebih mendasar. Dan kemungkinan besar ini justru akan berbalik merugikan mereka sendiri.
karena wild berries itu, saya lupa namanya. Maaf, saya memang buruk sekali dalam mengingat nama. Saya bisa cari cepat. Pemilik wild berries itu Tatiana Kim. Dia orang Rusia, tapi keturunan Korea, seperti banyak orang Korea, baik yang campuran maupun tidak, yang tinggal di Rusia. Dia juga perempuan terkaya di dunia. Jadi mungkin dengan harta miliknya yang ikut hancur, tekanan terhadap legium-regium untuk menyerang pabrik-pabrik di Eropa akan makin besar. Ayo, mulai saja ini. Ini yang diinginkan Eropa, dan jelas memang begitu. Saya nggak bicara soal orang biasa di jalan, tapi kebanyakan orang Eropa tampaknya mendukung para pemimpinnya. Dan Eropa benar-benar gatal ingin perang. Kita dengar itu setiap hari berkali-kali. Mungkin sudah waktunya tahu kan, bukan cuma rakyat biasa yang teriak di jalan, hantam Uni Eropa, hantam mereka habis-habisan. Tapi ketika orang kaya, yang sangat kaya, mulai bilang hal yang sama, cepat atau lambat itu bakal terjadi. Dan begitu pabrik-pabrik di Eropa mulai terbakar, entah kita lanjut ke Perang Dunia Ketiga dan benar-benar memulainya, atau Eropa mundur, duduk diam, dan mulai bernegosiasi sebelum mereka musnah. Maksud saya, situasinya memang sudah sampai di titik itu. Kamu tahu begini, orang Rusia pada umumnya, kalau kamu tanya, potong Eropa, atau kalau mereka harus memilih antara menyelamatkan Rusia atau memotong Eropa, mereka akan bilang potong Eropa. Jadi kebencian terhadap Eropa itu makin besar. Serius, makin besar. Ekonomi Rusia juga nggak separah yang orang kira. Memang ada kesulitan, saya nggak menyangkal itu. Salah satu alasan mereka beralih ke target ekonomi adalah karena mereka nggak bisa mengenai target militer. Dan militer Rusia terus maju. Tapi tekanan terhadap Vladimir Putin untuk mulai membakar Uni Eropa itu makin meningkat. Dan membakar. Tekanan itu akan terus tumbuh. Kamu tahu nanti akan dimulai dengan serangan ke pabrik-pabrik, ke fasilitas manufaktur seperti Primatol. Dan saat itu terjadi, mereka akan mulai berteriak. Orang Eropa akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti biasanya. Butuh sedikit kecerdasan untuk bisa berpikir, oh, mungkin kita seharusnya tidak melakukan itu. Tapi mereka tidak punya. Orang-orang yang memimpin Eropa benar-benar tidak punya sesuatu yang bahkan mirip dengan akal sehat. Mereka akan terus meningkatkan ketegangan, lalu pihak lain akan membalas. Sampai di mana peningkatan itu berhenti, saya tidak tahu. Yang perlu dipahami adalah, Rusia sudah siap untuk perang konvensional penuh. Selama 3 tahun terakhir, Rusia memproduksi antara 1.200 sampai 1.500 tank tempur utama setiap tahun. Tank-tank ini tidak dikirim ke garis depan Ukraina. Semuanya ditumpuk bersama ribuan rudal. Jadi apa yang terlihat di Ukraina itu bukan hasil produksi besar-besaran Rusia. Ekonomi Rusia belum berada dalam kondisi perang, belum benar-benar dalam kondisi perang. Sekarang ini baru sekitar 6-7% dari ekonomi, dari PDB. Kalau nanti masuk ke kondisi perang, angkanya bisa naik jadi 30-40%. Itu level yang sama sekali berbeda. Dan sekarang sedang dipersiapkan ke arah itu. Mungkin saja, bahkan setelah pemilu bulan September nanti, kita bisa benar-benar masuk ke perang besar. Karena tekanannya makin kuat, dan tekanan dari masyarakat juga makin besar. Sekarang kalangan super kaya mulai terkena dampaknya, dan ini tidak akan berpengaruh pada orang Eropa. Saya tambahkan satu hal. Selama 2 bulan terakhir, terutama bulan lalu, saya banyak menenangkan orang Barat yang tinggal di Rusia. Tidak semuanya, tapi cukup banyak yang panik. Orang Rusia tidak panik, tidak apa-apa. Mau perang? Kami siap perang. Kamu tahu, sebagian orang Rusia, tentu saja, terutama kalau kamu dengar orang seperti Dr. O, yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang situasi di lapangan. Selain ngobrol dengan beberapa aktivis, sopir taksi, dan teman-teman liberalnya, yang kebanyakan juga nggak merasa dirinya orang Rusia. Kebanyakan orang Rusia itu punya sikap tegar, dan kalau diserang, mereka akan membalas dengan sesuatu yang lebih berat. Itulah mentalitas orang Rusia. Seperti yang saya bilang, kami berbaring di pantai, kamu bisa dengar drone terbang di atas kepala, sirene meraung, tapi nggak ada yang bergerak. Itulah mentalitas orang Rusia.
Seperti kata Napoleon, menembak seorang prajurit Rusia sekali itu nggak cukup. Kamu harus menembaknya 2 kali, lalu naik ke bukit sialan itu dan menjatuhkannya. Itulah yang sedang dibangkitkan oleh Eropa. That's what Europe's facing. Well, if one makes the comment that Russia has been restrained. Kalau seseorang bilang bahwa Rusia sudah menahan diri, biasanya langsung dibantah dengan argumen tentang betapa brutal dan kejamnya mereka. Tapi saya lihat hari ini Zelensky menulis di Twitter bahwa Rusia melakukan salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi, yaitu 40 rudal dan 120 drone serang. Lalu dia menulis, 1 orang tewas di Kiev. Nah, kalau kita pikir dengan 160 pesawat tak berawak digunakan dan hanya 1 orang yang tewas, berarti kemungkinan besar korban sipil memang diperhitungkan dalam pemilihan target. Tapi yang tadi Anda katakan menarik juga, soal perbedaan pandangan yang sekarang muncul antara orang seperti Doctorow di satu sisi dan Ritter di sisi lain. Saya rasa itu menarik kalau kita bicara tentang bagaimana menilai siapa yang sebenarnya unggul. Iznavidi o nyit kilangin soneva, rasio korban, small third part that hiwets naimings and is puthing. All of this indicating Russia is winning. The Doktorov argument though is that Argumen dari Doctorow adalah bahwa NATO sedang mengikis kedaulatan Rusia. Daya tangkalnya melemah. Artinya sekarang NATO pada dasarnya bisa menghancurkan infrastruktur penting di Rusia, target-target ekonomi, tanpa konsekuensi apapun. Maksud saya Rusia menyerang Ukraina, tapi itu tidak membuat NATO gentar. Mereka tidak menghitung aset atau korban di pihak Ukraina. Jadi ya, itu tidak membuat NATO berhenti. Ini memang sudut pandang yang menarik, yaitu bagaimana sebenarnya kita mengukur kemajuan. Saya penasaran, bagaimana pandangan Anda soal ini? Karena saya tahu, tentu saja, Anda mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, tapi sekarang Anda berada di Rusia. Jelas Anda berpandangan bahwa Rusia seharusnya sudah memulihkan daya tangkalnya dan melakukan serangan balasan, bukan hanya terhadap Ukraina, tapi juga terhadap pihak Barat yang mendukungnya. Ukraine, but also its Western handlers. Yeah, look, I'm a hardliner, and I've always been. Ya, begini, saya orang yang keras, dan memang dari dulu begitu. Mungkin karena latar belakang militer. Dan tahu kan apa yang kita lakukan sepanjang karier, atau setidaknya sebagian besar karier kita, biasanya membentuk cara kita berpikir. Jadi orang militer, intelijen luar negeri, pengacara, tipe-tipe seperti itu, cenderung ke arah negosiasi. Saya tidak menentang negosiasi, tapi tahu kan saya lebih condong pada pandangan Romawi. Saya lebih suka ditakuti daripada dicintai, karena cinta bisa dikhianati. Jadi, kalau Eropa, maaf bahasanya, panik setiap kali mendengar kata Rusia, maka kita akan hidup damai. Oh, orang Eropa mungkin akan saling berdebat di antara mereka sendiri, tapi Eropa non-Rusia yang 58% dari sebenua itu, tidak akan pernah lagi berpikir untuk menoleh ke timur. Subcontinent will never think twice of looking east again. So that has to be the deterrent. Jadi, itu harus jadi efek jera. Dan satu-satunya cara untuk mencapainya sekarang adalah lewat serangan militer besar-besaran. Ambil contoh beberapa negara Eropa. Kita nggak perlu menyerang semuanya. Kita nggak punya cukup sumber daya untuk menyerang semua pihak secara merata. Kita buat contoh, dan kita buat contoh itu dengan logika. Jangan serang Polandia, apalagi sekarang mereka sedang bentrok dengan Ukraina, dan situasinya makin sengit. Kenapa harus menyerang Polandia? Justru serang Jerman. Bukan Jerman Timur, tapi Jerman Barat. Lumpuhkan Jerman Barat dari ujung kepala sampai kaki. Hancurkan jembatan-jembatan mereka. Hancurkan fasilitas penyimpanan gas. Mereka hancurkan Rheinmetall dan kantor pusatnya. You take out Rheinmetall and its headquarters. First thing you hit is the headquarters. You take it all out. Hal pertama yang harus diserang adalah markas besarnya. Hancurkan semuanya. Singkirkan para eksekutifnya, singkirkan para asistennya, singkirkan seluruh stafnya, lalu hancurkan fasilitasnya. Begitulah cara melakukan pertempuran yang sesungguhnya. Targetnya adalah para elit. Satu-satunya bagian dari Jerman Timur yang seharusnya diserang adalah Berlin, markas kanselir. Fokus pada para elit. Kenapa rakyat harus menderita kalau yang menginginkan ini adalah para elit? Sekarang, kalau orang-orang di Jerman Barat masih ingin berperang, lumpuhkan ekonomi mereka. Musim dingin akan datang seperti biasa. Hancurkan infrastruktur itu, dan semua sistem elektronik itu akan menembus ke fasilitas penyimpanan gas bawah tanah. Semoga beruntung saat musim dingin tiba.
Good luck on winter when it comes. You take out the ports too, the LNG ports. Kamu juga hancurkan pelabuhan, terutama pelabuhan LNG, supaya mereka nggak bisa lagi membawa LNG masuk. Musim dingin akan datang. Kamu tahu, cuaca yang sangat dingin dan rasa lapar itu bisa bikin orang jadi benar-benar fokus. Mau berperang? Ya, inilah bentuk perangnya. Cuma dengan cara itu bisa dilakukan. Pilih beberapa target seperti itu, lalu tekan mereka sekeras mungkin. Setelah itu, baru kamu bisa kasih mereka pilihan untuk mundur. Ini gelombang pertama, mundur, berunding. Saya sendiri nggak begitu yakin apa maksudnya tadi. Beberapa orang seperti Chris Hall bicara soal perintah untuk gelombang kedua. Nah, saya nggak pernah bilang begitu. Dari awal saya sudah bilang, karena saya paham cara berpikir Barat, saya sudah bilang sejak Slovakia pertama kali mengirim tank, saya muncul di media Rusia dan bilang, kita seharusnya menyerang Slovakia. Kenapa Slovakia yang didorong maju? Karena itu hal kecil. Dan kalau waktu itu Rusia membalas dengan keras ke Slovakia, seluruh NATO pasti langsung mundur. Jadi ya, bukan kita, tapi orang-orang Slovakia yang bodoh itu. Kita sudah bilang jangan lakukan itu. Tapi mereka tetap melakukannya. Tapi karena Rusia tidak membalas, semua orang melihat dan bilang, oh oke. Dan saat itu, seolah-olah gerbang neraka terbuka. Semua mulai mengalir masuk. Itu adalah kesempatan besar yang terlewat untuk mengakhiri perang ini. Mungkin 2 tahun lebih cepat. Dan memaksa NATO mundur jauh. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu malah membuat para fanatik di dalam NATO yang paling keras kepala, jadi merasa mereka bisa melakukan apapun kapanpun mereka mau. Dan ya, efek jera harus dikembalikan. Sayangnya efek jera itu hanya bisa dikembalikan dengan satu cara. Itu akan terjadi dengan banyak pertumpahan darah. Dan semakin jauh kita melangkah di jalan ini, semakin banyak darah yang akan tertumpah untuk memulihkan efek jera. Saya bukan orang yang akan langsung berteriak, ayo gunakan senjata nuklir. Itu sudah tahap akhir, dan saya tidak melihat ada kendali nyata begitu senjata nuklir mulai digunakan. Sangat sulit untuk memperlambatnya, atau mengatakan, oke, kita sudah cukup jauh. Tapi kalau senjata konvensional yang bukan nuklir, misalnya serangan langsung, jatuhkan itu ke Parlemen Uni Eropa, dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Lihat juga mereka yang selamat, seperti apa suasana hati mereka nanti. Hanya dengan cara itu bisa dilakukan. Harus dibawa langsung ke para elit. Sayangnya, elit Eropa tidak akan mengerti dengan cara lain. Itu satu-satunya cara. Sayangnya, ya saya memang melihat ke sana arah yang sedang kita tuju sekarang. Gagasan bahwa ini bisa berkelanjutan. Serangan besar-besaran terhadap Rusia seperti ini. Ya, jelas sekali Eropa ada di baliknya. Dan juga Amerika. Nah, itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya tadi. Yaitu bahwa Amerika Serikat telah mengubah posisinya. Tapi saya tidak yakin apakah itu posisi resminya. Saya juga tidak yakin apakah Trump benar-benar tulus soal diplomasi. Saya ingin percaya begitu. Dahil serpim apa yang terjadi Iran. Saya tuh majal, anggur gue, nomai manak. Sekarang kita sudah agi dua pokok pembicaraan. It's kind of besides the point by now. What is interesting that is definitely. Yang menarik adalah, dia sekarang jelas melihat peran yang lebih besar untuk Amerika Serikat dalam perang melawan Rusia. Dulu dia bilang ingin mengakhiri perang ini dalam waktu 24 jam. Setidaknya itu yang dia klaim. Tapi sekarang dia berargumen, ya, memang ada eskalasi. Tapi itu hal yang baik untuk mengakhiri perang. Dia memuji Zelensky karena dianggap melakukan pekerjaan luar biasa dengan serangan drone. Drone yang disuplai oleh NATO dengan bantuan penentuan target dan keseluruhan dari NATO. Perang informasi terwari yang tenyuyu itu bat small mag isrism tibor ford or wathris or crime war. The Ukrainians are ascending. How do you see America's role in this? Because Bagaimana Anda melihat peran Amerika dalam hal ini? Karena seperti yang Anda katakan tadi, pecahnya perang langsung antara Rusia dan negara-negara NATO di Eropa sekarang tampaknya semakin mungkin terjadi. Tapi saya penasaran, apa yang Anda harapkan dari pihak Amerika? Sekali lagi, sebagai mantan perwira Amerika juga, sejauh mana mereka mau terlibat, mengingat ada begitu banyak senjata nuklir?
Atau menurut Anda, mereka often metaforing stout dari semacam Ukraina dulu. Maksud utasi Kim Rusia sendiri, semakar, avarnya mendidik dari jauh, dan pujian senjata atau bantuan intelijen. Praise them rhetorically or with weapons and intelligence. You know, I'll say this: the Iran war. Begini ya, The saya mau bilang American satu hal. aggression against Perang Iran, has agresi ilegal Amerika terhadap Iran, sudah terbukti di Amerika Serikat sebagai perang yang paling tidak populer sejak jajak pendapat mulai dilakukan. Kalau saya tidak salah, itu setelah Perang Korea. Jadi pada titik ini, Perang Iran, menurut survei terakhir, 1% lebih tidak populer. Maaf, saya taruh tangan saya di meja biar nggak gemetar. Ya, 1% lebih tidak populer dibandingkan Perang Vietnam. Bedanya, Perang Vietnam sampai ke titik itu lewat proses yang relatif lambat. Awalnya dengan penambahan penasihat, lebih banyak penasihat CIA, penasihat operasi khusus, dan dalam hal ini juga pelatih untuk perang partisan. Lalu akhirnya, Batalion Marinir pertama dikirim untuk mengamankan lapangan udara dan memberi kesempatan bagi tentara Vietnam Selatan untuk mulai bertempur. Dan, oh ya, ada satu buku bagus, judulnya King of War. Kalau saya tidak salah ingat. King of War, I think was the name of it. It was written by no. Itu ditulis oleh, tidak, saya pikir itu sebenarnya judul bukunya. Ada beberapa buku yang sudah saya baca tentang hal itu, autobiografi. Tapi ada satu yang ditulis oleh seorang letnan yang pernah bertugas di batalion itu, batalion pertama yang datang. Dan dia menceritakan bagaimana semuanya berkembang. Dia adalah bagian dari kompi pertama marinir yang masuk ke Vietnam. Dan operasi itu terus membesar. Untuk waktu yang cukup lama, masyarakat Amerika mendukungnya. Tapi akhirnya ya, kekecewaan mulai muncul, cara wajib militer dijalankan mulai membuat orang kesal, dan dukungan pun menurun. Dalam kasus ini, tidak ada hal seperti itu. Perang ini sejak awal sudah 1% kurang populer dibanding Vietnam di titik terburuknya. Rakyat Amerika tidak pernah benar-benar mendukung perang ini. Trump punya banyak masalah. Dan secara harfiah, dalam waktu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan lagi, musim besar kampanye akan dimulai. The big season for campaigning starts. Lindsey Graham katanya sudah sempat ngobrol sama Yesus. Saya nggak tahu Tuhan ngirim dia kemana, tapi saya bisa nebak. Ya, bukan urusan saya buat mutusin, tapi saya bisa tebak dengan cukup yakin. Yang kita lihat sekarang, orang-orang pro-perang di Kongres lagi kesulitan, karena ternyata Lindsey itu juru bicara utama mereka. Sekarang kita udah lihat banyak masalah di rancangan undang-undang layanan militer. Kongres Amerika baru balik 2 hari lalu dari masa reses. Mereka habiskan lebih dari 1/3 tahun buat libur, dan baru aja balik dari satu lagi. Sekarang mereka kesulitan buat mendorong rancangan itu lagi. Kelihatannya bakal gagal. Israel dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang militer Amerika, intinya begitu. Dan sekarang mereka punya banyak masalah. Ternyata Lindsey Graham itu salah satu penggerak dan pemain paling besar di situ. Blumenthal itu nggak populer, dan juga nggak punya daya tarik di televisi. Mereka lagi punya banyak masalah. Cotton juga nggak jauh lebih baik. Jadi, seberapa besar dorongan mereka untuk masuk ke perang ini, apalagi kalau Demokrat dan Republik sama-sama kehilangan dukungan di mana-mana. Sekarang sekitar 80% lebih penduduk Amerika adalah pemilih independen. Itu pertanyaan besar. Tapi tentu saja bagi Amerika, idenya masih sama, membuat Eropa jadi seperti Ukraina. Biarkan daging Eropa masuk ke rumah jagal. Mereka dapat untung dari situ. Bagi orang Eropa, ini susah diterima oleh Uni Eropa. Kalian itu daging untuk dimakan. Kalian bukan apa-apa lagi. Kalian cuma sedikit lebih baik dari Ukraina, cuma sedikit lebih lambat dalam proses dijadikan komoditas. Dan berapa banyak dari rakyat kalian yang akan mati karena ini? And how many of your people get killed off? We'll live and see, because the Americans are making money. Kita lihat saja nanti, karena orang Amerika sedang mencari uang. Itu juga berlaku untuk orang Inggris, sampai batas tertentu. Tapi orang Inggris itu selalu punya, mungkin mereka nggak sepintar yang mereka kira. Mereka memang jago memulai perang, dan mereka terus berpikir bisa memulai perang lalu menyuruh orang lain yang bertempur. Tapi pada akhirnya, mereka sendiri yang terseret ke dalam perang itu. Entah itu perang Napoleon, termasuk perang tahun 1812, Terzel, entah itu perang dunia pertama atau perang dunia kedua,
Mereka selalu saja terseret ke dalam perang dan konflik yang mereka mulai sendiri. Yang awalnya mereka dorong orang lain untuk ikut berperang di dalamnya. Dan mereka sebenarnya sudah kehilangan segalanya karena itu. Tapi tahu kan, mereka menaruh harapan pada orang Amerika. Orang Amerika yang justru paling banyak berperan dalam menghancurkan kekaisaran Inggris, lebih dari siapapun. Setidaknya mereka yang menuntaskannya. Kekaisaran itu memang sudah lemah waktu itu. Jangan kita lupakan hal itu. Pada tahun 50-an dan 60-an, Amerika melakukan hal yang sama banyaknya. Bahkan mungkin lebih. Dibanding Uni Soviet dan membebaskan koloni-koloni. At disorkan keisaran kolonial Eropa Barat. Jadi format saya itu terlalu bersemangat pada personil Rusia. Karena realistis. Pertama, menilai sistem Patriot itu sampah. First of all, we know that Patriot is a piece of crap. It can more or less take out fighters. Sistem itu kurang lebih bisa menembak jatuh pesawat tempur dan pesawat pembom tempur. Kecuali kalau rudal mereka bisa menyerang dari jarak yang lebih jauh dari jangkauan efektifnya. Tapi sistem itu sama sekali nggak berguna melawan rudal balistik. Kita sudah lihat buktinya. Rudal Rusia berfungsi. Radar Rusia juga berfungsi. Kita lihat sendiri setiap hari. Kita juga lihat video puluhan rudal Patriot diluncurkan dan semuanya meleset dari satu target. Padahal itu bukan rudal balistik super canggih. Kita bahkan belum bicara soal hipersonik. Baru saja kita lihat rudal balistik menghantam pangkalan di Yordania. Dan percayalah, korban tewasnya lebih dari 2 orang. Kalau kamu lihat video ledakannya, para prajurit tinggal di dalam kontainer. Kontainer itu meledak dan terguling waktu ledakan terjadi, lalu api besar langsung menyala. Kamu pikir cuma 2 orang yang tewas karena itu? Mungkin 3 orang luka-luka? Tentu saja jauh lebih banyak orang yang meninggal daripada yang mau diakui oleh Amerika Serikat. Tapi itulah intinya. Mereka mungkin nggak mau mengakuinya, tapi mereka tahu. Mereka tahu berapa banyak korban yang sebenarnya mereka tanggung. Jadi, kemungkinan besar mereka nggak akan terlalu tertarik. Mereka nggak bisa menghadapi Iran. Maksud saya, kecuali kalau Trump benar-benar nekat pakai nuklir. Dan setidaknya dari yang saya dengar dari beberapa sumber, dia sudah mencoba itu 2 kali. Dan Pentagon bilang, tidak. Jadi setidaknya militer Amerika masih berpendirian untuk tidak menggunakan senjata nuklir, setidaknya untuk sekarang. Lalu Trump, apa yang akan dia lakukan dengan semua ini? Dia pasti akan sangat senang kalau Eropa ikut berperang. Maksud saya, buat orang-orang Eropa yang belum juga sadar, nanti saat pasukan wajib militer datang untuk mengambil anak-anak kalian atau kalian sendiri, dan itu akan terjadi. Karena para pemimpin Eropa sedang memperhatikan apa yang terjadi di Ukraina. Mereka sedang belajar. Mereka sedang mempelajari aturan yang persis sama. Dan buat kalian yang sedang mendengarkan, ini hal yang perlu dipahami. Cara paling efektif, kalau kalian hidup di bawah rezim yang tidak stabil, seperti hampir semua provinsi Uni Eropa sekarang, termasuk Uni Eropa itu sendiri. Cara paling efektif untuk menyingkirkan lawan politik adalah lewat perang. Lewat hukum darurat militer, lewat penangkapan massal terhadap musuh, atau terhadap apa yang mereka sebut kolom kelima. Kalian tahu, cara terbaik untuk menyingkirkan mereka, seperti yang dilakukan orang Ukraina terhadap para pendeta, terhadap orang Rusia di Ukraina Tengah, adalah dengan mengirim mereka ke garis depan untuk mati. Dan hal seperti itu akan terulang di rumah, di sebagian besar Eropa. Saya harap orang-orang Eropa sadar, terutama mereka yang sudah bangun dan paham seberapa dalam mereka terjebak. Orang-orang yang berkuasa atas kalian membenci kalian, dan mereka akan sangat senang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan kalian. Itulah intinya di sini. Jadi saya benar-benar berharap orang-orang Eropa mendengarkan dan mereka tidak akan menunggu sampai menjadi korban. Mereka harus bertindak. Orang-orang yang berkuasa atas kalian, maksud saya kalau ini negara yang masih waras, pasti sudah ada pemberontakan bersenjata di setiap negara anggota Uni Eropa. Ya, beberapa di antaranya memang sudah mengalami hal itu. Bulgaria sudah menggulingkan pemerintahnya.
Beberapa negara lain juga hampir sampai ke titik itu. Tapi begini, orang-orang yang memerintah Eropa itu, mereka sudah menghancurkan perekonomian. Mereka menghancurkan masa depan untuk beberapa generasi ke depan. Mereka mengganti populasi dengan kecepatan yang luar biasa. Maksud saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Kecuali mungkin invasi barbar ke Kekaisaran Romawi, ketika gelombang besar manusia melintasi perbatasan. Bedanya, ini bukan bangsa barbar yang menyerbu perbatasan Kekaisaran Romawi yang sudah lemah di wilayah terpencil. Ini justru para pemimpin yang berkata, "Hei, kami menyambut kalian, datanglah gantikan rakyat kami sendiri." Tapi ya, itulah kenyataannya yang sedang terjadi. Dan sekarang, ini hanyalah berikutnya dari semua itu. Di negara yang waras, seharusnya sudah terjadi pemberontakan sejak lama. Nggak ada orang Eropa di Uni Eropa yang hidupnya lebih baik sekarang dibanding 10 tahun lalu. Kecuali yang benar-benar kaya raya. Mereka yang di atas itu justru makin banyak dapat uang dari situ. Rata-rata sekitar 98% sisanya hidupnya nggak lebih baik. Dan yang di lapisan bawah sekarang cuma bertahan hidup dengan kondisi yang nyaris nggak layak. Dan ini bakal makin parah. Jadi dari situ ya orang Amerika nggak akan paham. Cina lagi bersenang-senang karena Amerika Serikat sudah terlalu memaksakan diri sampai titik yang konyol. Dan Trump nggak bisa, ya dia nggak bisa mundur karena beberapa alasan. Pertama, dia masih punya properti. Kedua, sudah nggak ada suara yang tersisa. Coba lihat siapa yang masih ada di Gedung Putih yang menentang hal ini. Fans. Tapi sejauh apa sih wakil presiden bisa melawan presiden? Dua, tanpa harus pakai amandemen ke-25. Dua. Maksudnya apa? Kayak JFK gitu. Dan dia udah dilemahkan karena semua orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia bawa sendiri udah disingkirkan. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa. Dan dia pada dasarnya dijadikan semacam tumbal manusia buat Big Pharma yang dulu coba dia kendalikan. Jadi dia juga udah tersingkir. Ya, itu aja. Nggak ada siapa-siapa lagi. Ini sama persis kayak yang terjadi ke Trump yang pertama. Persis sama. Dulu orang bilang, oh kasih alasan katanya Trump itu politisi yang belum berpengalaman. Dia nggak tahu kalau semua orangnya bakal diganti sama kaum neokon. Oh, dia bikin kesalahan, tapi sekarang dia lebih pintar. Saya nggak tahu dia beneran lebih pintar atau nggak, tapi dia tahu persis apa yang terjadi. Dan dia ngelakuin hal yang sama lagi. Secara sadar ngelakuin lagi. Ya, jadi waktu kampanye pemilu, saat dia tampil di acara Joe Rogan, dia bilang kesalahannya dulu adalah karena dikelilingi oleh orang-orang garis keras seperti Bolton. Tapi lalu apa yang dia lakukan? Dia malah mengambil Graham sebagai pendamping barunya. Jadi saya mulai berpikir, ini memang disengaja. Entah dia tidak kompeten atau dia sengaja menipu. Tapi pada titik ini, apa itu masih penting menurutmu? Benar, dia itu menipu. Mari mulai dari sini. Dia benar-benar menipu. Gak diragukan lagi, dia memainkan ini dengan sangat baik. Atau mungkin justru Deep State yang memainkan dia dengan baik sebagai kandidat luar. Tapi pola mereka selalu sama, 1-2, 1-2, 1-2. Kamu tahu, Partai Demokrat melangkah besar ke depan dengan agenda apapun yang mereka dorong, lalu Partai Republik masuk dan bilang, oh ini sudah terlalu jauh, kita harus mundur sedikit. Jadi Demokrat maju 2 langkah, Republik mundur 1 langkah. Lihat, sekarang kelihatannya lebih baik. Dan terus begitu seterusnya. Tapi cara itu menenangkan orang. Coba lihat. Dulu kita bicara soal nilai-nilai keluarga, keluarga inti, dan sebagainya. Sekarang berubah jadi, ayo kita potong organ kelamin anak laki-laki kecil, tekan anak perempuan, kasih mereka obat hormon yang merusak tubuh mereka, tahan masa pubertas mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah langkah yang diambil Partai Demokrat. Lalu orang-orang Trump datang dan bilang, oh kita kembali ke nilai-nilai tradisional. Hanya LGBT minus huruf T. Sekarang itu yang disebut nilai tradisional. Dan dia bilang, saya salah satu pemerintahan yang paling pro-gay sepanjang masa. Tapi disitulah bedanya. Itu contoh yang paling jelas, yang semua orang bisa lihat. Jujur saja selama itu antara 2 orang dewasa yang sama-sama setuju. Saya nggak peduli apa yang mereka lakukan di rumah mereka sendiri.
Saya cuma nggak mau itu ditunjukkan di jalan, titik. Siapapun, apalagi di sekitar anak-anak. Nggak peduli jenis kelaminnya apa. Tapi terus terang, saya kasihan sama orang-orang seperti Bezos dan yang lain yang mendefinisikan diri mereka dari apa yang mereka lakukan secara seksual. Kalau itu saja yang bisa mereka tunjukkan, ya, Bezos juga sudah merusak beberapa perekonomian. Tapi tahu nggak, kalau satu-satunya hal yang mendefinisikan diri kamu itu cuma siapa yang kamu tiduri di malam hari, atau mungkin bukan malam, bisa juga siang hari dan itu jadi ciri utama kamu, ya kamu manusia yang menyedihkan. Maksud saya kasihan kalau itu saja yang kamu punya dalam hidup. Tapi begitulah banyak orang menggambarkan diri mereka. Dan ini seperti langkah 1-2 yang sudah sering kita lihat. Kita sudah lihat hal yang sama dalam proses finansialisasi di Amerika Serikat. Kita juga lihat di Obamacare. Katanya itu program semacam sosialisme palsu untuk rakyat, untuk layanan kesehatan. Tapi tentu saja kenyataannya nggak begitu. Itu cuma hadiah buat sektor keuangan besar. Lalu orang-orang mulai ribut bilang ini buruk, kita nggak sanggup menangani. Dan kemudian Partai Republik datang bilang kami akan memperbaikinya, kami akan menyingkirkannya. Tapi tentu saja waktu mereka melakukannya dan tidak benar-benar menghapusnya, mereka malah memodifikasinya supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu ada langkah berikutnya, dan langkah berikutnya lagi. Hal yang sama juga kita lihat di Amerika Serikat. Dan bukan cuma di sana, di Eropa juga terjadi hal yang sama. Agendanya terus didorong maju. 2 langkah maju, 1 langkah mundur. 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Dan cara itu berjalan dengan sangat efektif. Rentang perhatian masyarakat begitu pendek sampai mereka bilang, oh lihat, sudah berubah, gak seburuk tahun lalu. Ya, tapi coba ingat lagi 3 tahun yang lalu. Bagaimana keadaannya waktu itu? Tapi bagi kebanyakan orang itu sudah terasa terlalu jauh. Jadi, ya ini terus berlanjut. Dan Trump hanyalah bagian dari agenda ini. Mereka memainkan perannya dengan sangat baik. Mereka benar-benar berhasil menggambarkannya sebagai kekuatan luar yang datang dari luar sistem. Yeah. No, I don't know. I like Vance. Nggak, saya nggak tahu. About him, Saya but, suka you Vance, know, I banyak remember hal tentang Bush dia yang saya senior, suka. you know, I Tapi, thought, kamu tahu, this is one of saya the ingat good Bush studies senior. and all of this Waktu was itu saya about pikir, him. oh ini saatnya doktrin Wolfowitz dan semua hal itu mulai muncul. Dan saya pikir ya, kedengarannya bagus. Setidaknya Clinton bakal lebih baik dalam urusan membangun negara. Lalu datang Bush Jr. bilang ya, kita nggak akan melakukan nation building. Tapi ternyata dia justru jadi yang paling parah dalam hal itu. Oke, lalu datang Obama dengan janji perubahan. Dan setiap kali, mereka selalu berhasil membangkitkan semangat dari masyarakat yang sudah lelah dengan perang. Tapi nyatanya, nggak ada yang berubah. Jadi, meskipun saya melihat banyak hal positif dari Vance, saya pikir dia mungkin akan lebih baik daripada Trump. Tapi pada akhirnya, saya rasa nggak terlalu penting siapa yang duduk di takhta itu. Menurut saya, seluruh negara, seluruh strukturnya, memang dibangun untuk menjadi kekaisaran. En nangtas thankshni thor vrembror, en demenes the sea tate sang. Anyways, It's not just any built final for thoughts? empire. It's not just built for empire, it's built for oligarchical empire. Ini bukan cuma dibangun untuk sebuah kekaisaran. Ini dibangun untuk kekaisaran yang dikuasai oleh para oligarki. Karena di satu titik, mungkin saja ada seorang kaisar yang benar-benar bisa berbuat sesuatu, atau membawa negaranya ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Tapi di sini, kamu benar. Siapapun yang duduk di takhta, hasilnya sama saja. 2 presiden terakhir di Amerika Serikat yang masih bisa melakukan sesuatu di luar apa yang diperintahkan kepada mereka adalah Reagan dan Papa Bush. Saya bukan sedang membela Papa Bush ya, dia punya banyak masalah. Tapi waktu dia benar-benar bisa menentang Israel dan memutus hubungan bantuan, saat itu kita tahu dia masih punya kekuasaan yang nyata. Dan dia adalah yang terakhir. Padahal dia juga bukan tipe orang yang bebas bertindak sesuka hati. Beberapa step selanjutnya dari mesin itu. Tapi sewaktu saat itu, semuanya makin parah, makin buruk, luar biasa mutlak. Jadi ya, sayangnya saya cuma melihat akan ada perubahan. I don't see anything changing, unfortunately. Well, thank you Terima very much kasih Mark for Stavk Rimang your number time 2. and, This is Sarah Boat Mike, Ding is a enjoy sender. your holidays. Ray Follier.